Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar statistika sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pengayaan tentang desil dan persentil. Mana kedua materi ini termasuk ke dalam ukuran lokasi dalam statistika deskriptif. Harapan dari saya adalah bahwa dengan diberikannya materi ini dapat menjadi bekal kalian untuk menghadapi UTS yang akan diselenggarakan mulai hari Senin sampai hari Rabu pekan ini ya. Jadi untuk langsung saja saya akan masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya pada waktu kita belajar tentang ukuran pemusatan dan ukuran lokasi, kita telah mengkaji tentang kuartil ya. Di mana kalau kuartil itu dia berguna untuk membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kalau diilustrasikan berarti seperti ini. Jadi dalam suatu data kita pasti akan bisa menemukan 3 nilai kuartil, yaitu kuartil 1, 2, dan 3, di mana masing-masing daerah yang dibatasi oleh nilai kuartil ini banyaknya adalah 25%. 25% di sini maksudnya adalah 25% dari total data yang ada. Jadi misalkan di sini adalah nilai minimum, saya kurang menambahkan di bagian ujungnya ya. Nah, dari nilai minimum ke Q1 itu datanya jumlahnya ada 25%. Dan seterusnya sampai dari nilai Q3 ke nilai maksimum. Nah, jadi misalkan kita punya 100 data, berarti data yang nilainya itu antara nilai minimum sampai Q1 itu ada 25 data. Dan seterusnya sampai data yang nilainya di antara Q3 sampai nilai maksimum itu ada 25 data. Lalu kemudian dari sini akan muncul pertanyaan baru, yaitu bagaimana jika kita ingin menjadi datanya tidak menjadi 4 bagian, tapi misalkan menjadi 10 bagian atau menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, kalau kita berkaca pada nilai kuartil, tentu saja kita tidak bisa ya kalau kita mau membagi menjadi 10 atau 100 bagian. Nah, alternatifnya adalah kita menggunakan ukuran desil dan persentil. Nah, dua ukuran ini yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, jadi desil ini berguna untuk membagi data yang kita miliki itu menjadi 10 bagian yang sama besar. Sedangkan persentil itu membagi menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, selain eh, membagi menjadi 10 dan 100 bagian yang sama besar, manfaat lain dari ukuran desil dan persentil ini adalah eh, dapat membantu kita untuk menentukan batas nilai berdasarkan kriteria tertentu gitu. Nah, penjelasannya seperti apa nanti akan saya jelaskan di bagian belakang ya. Nah, yang pertama kita masuk ke desil. Jadi desil itu didefinisikan sebagai suatu ukuran lokasi yang membagi sederet data yang telah terurut menjadi 10 bagian yang sama, sehingga setiap data itu pasti akan memiliki 9 nilai desil, yaitu mulai dari desil pertama yang dinotasikan sebagai D1 sampai D9 atau desil ke-9. Nah, ilustrasi untuk nilai desil itu adalah seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya data yang sudah diurutkan dari nilai terkecil, di sini minimum sampai nilai maksimum. Kemudian di antara nilai minimum dan nilai maksimum itu akan terdapat 9 nilai desil. Nah, di mana jarak antar nilai desil ini itu adalah terdapat 10% dari total data yang ada. Ya, misalkan kita punya 100 data ya, berarti antara nilai minimum sampai nilai D1 itu datanya ada 10. Antara D1 sampai D2 ada 10 dan seterusnya sampai antara D9 sampai nilai maksimum itu ada 10 data. Nah, 10% ini di sini itu maksudnya adalah 10% jumlahnya ya, jumlah data adalah 10% dari nilai totalnya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan bahwa misalkan kita sudah menentukan nilai desil ke I gitu, misal anggaplah desil ke-5 atau desil ke-6. Lalu bagaimanakah interpretasinya atau apakah kesimpulan apakah yang bisa kita ambil dari nilai desil yang sudah kita peroleh itu? Nah, untuk menyimpulkannya saya akan ilustrasikan juga melalui grafik ya. Jadi misalkan di sini saya sudah mencari desil ke I gitu ya. Ini kita secara umum dulu bicaranya. Desil ke I sudah diperoleh. Nah, interpretasinya itu adalah bahwa di sisi kanan itu jumlah data yang nilainya lebih besar dari
DI itu sebesar 1 min I per 10 kali 100% dari total data. Sedangkan yang di sisi kirinya itu adalah jumlahnya 1 per I per 10 kali 100% dari total datanya. Nah, untuk ilustrasi yang secara spesifik, di sini misalkan saya ambil D4 ya. Jadi D4 nilainya misalkan di sini. Berarti antara nilai minimum sampai D4 itu ada sebanyak 40% data dari data total. Nah, sedangkan dari D4 sampai nilai maksimum itu ada sebanyak, ya sisanya ini, 100 dikurangi 40 berarti 60% dari data. Jadi, selain itu, interpretasi yang bisa kita peroleh lagi itu adalah bahwa nilai-nilai data yang lebih besar dari D4 itu jumlahnya ada 60% dari total data yang kita miliki. Sedangkan yang nilainya kurang dari atau sama dengan D4 itu ada sebanyak 40%. Jadi misalkan kita punya 100 data, kemudian diketahui nilai desil ketujuhnya ya. Ini tadi saya ilustrasinya desil keempat, sekarang saya ganti desil ketujuh gitu. Misalkan desil ketujuhnya itu 65. Berarti data yang nilainya lebih besar dari 65 itu ada 30%. 1 min 7 per 10 kali 100. 30% dari total data. Nah, datanya kita tadi ada 100. Berarti yang lebih besar dari 65 itu 30% kali 100. Sama dengan 30. Nah, sedangkan yang kurang dari atau sama dengan 65 itu ya sisanya. 100 dikurangi 30 data sama dengan 70 data. Nah, itu adalah ilustrasi untuk nilai desil. Nah, kemudian di sini adalah langkah-langkah untuk bagaimana caranya menyusun nilai desil pada data tunggal ya. Jadi untuk menentukan nilai desil itu dibagi menjadi dua sub ya. Pertama data tunggal dan data kelompok. Ini seperti pada ketika kita menentukan nilai-nilai ukuran lokasi, ukuran penyimpangan gitu. Pasti dibagi data tunggal dan data kelompok. Nah, di sini untuk data tunggal pertama kita urutkan lagi data dengan urutan naik dari kecil sampai terbesar. Kemudian kita tentukan berapa ukuran data sampelnya, ada berapa gitu. Di sini notasinya adalah N. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menentukan letak desilnya. Letak desil di sini itu maksudnya desilnya itu ada di data keberapa. Nah, secara umum untuk letak desil ke I, di mana I-nya itu adalah 1, 2, dan seterusnya sampai 9 itu sama dengan letaknya itu ada di data ke I kali N plus 1 dibagi 10. Nah, setelah kita tahu letak data desil ke I-nya itu, selanjutnya kita menentukan nilainya. Acuannya itu adalah dengan melihat pada data yang telah kita urutkan di yang langkah ke-1. Nah, sama seperti pada kuartil, misalkan kita menemukan data ke I-nya itu tidak bulat, misalkan datanya itu adalah desimal A, B, maka nilai DI-nya itu adalah data ke A ditambah 0, B kali data ke A plus 1 dikurangi data ke A. Nah, contoh di sini ya. Misalkan kita punya datanya ada 15. Berarti N-nya sama dengan 15. Kemudian kita akan mencari desil ke-6 gitu. Berarti pertama kita cari dulu letaknya. Berarti 6 kali 15 plus 1 dibagi 10 sama dengan 9,6. Berarti letak desilnya itu ada di data ke 9,6. Lalu bagaimana caranya untuk menentukan nilai D6-nya itu? Berarti ya desil ke-6 berarti data ke 9 ditambah 0,6 kali data ke 9 plus 1 data ke 10 dikurangi data ke 9. Nah, misalkan di sini kita ambil data ke 9-nya itu 50 dan data ke 10-nya 51. Berarti tinggal dimasukkan ke rumus awal ini lagi, ketemunya 50,6. Nah, jadi desil ke-6 itu nilainya adalah 50,6. Nah, ini adalah contoh soal ya, contoh yang lebih spesifik lagi. Mulai dari awal, kita misalkan punya data mentahnya itu adalah data nilai UTS. Ada sebanyak 50, kemudian kita diminta untuk menentukan desilnya. Berarti pertama kita susun dulu ya dengan urutan menaik dari terkecil sampai terbesar. Kemudian kedua kita tentukan N-nya tadi ada 50. Nah, kemudian kita cari sekarang letak D4-nya. Letaknya berdasarkan rumus yang sebelumnya itu 4 kali 50 plus 1 dibagi 10.
hasilnya letaknya itu ada di data ke 20,4. Nah, karena datanya desimal, letaknya desimal, berarti kita cari nilainya pakai yang pendekatan yang ini ya, yang ini. Nah, nilai D4 berarti data ke 20 ditambah 0,4 kali data ke 21 dikurangi data ke 20. Nah, berdasarkan data yang sudah diurutkan, diketahui bahwa data ke 20 itu 23, kemudian data ke 21 0,4, data ke 21 dan 20 itu sama 23, berarti di sini sama dengan 23 tambah 0 sama dengan 23. Nah, ada berapa data yang nilainya kurang dari atau sama dengan 23? Berarti yang nilainya kurang dari atau sama dengan 23 itu ada 4/10 dari total datanya. Berarti 0,4 kali 50 sama dengan 20 data. Nah, 20 data ini setara dari 40% total data. Nah, yang lebih dari 23 itu adalah sisanya berarti ya. 50 min 20 sama dengan 30 data yang nilainya lebih dari 23. Nah, kemudian setelah di data tunggal, kita masuk ke data yang berkelompok. Nah, kalau kita mau cari desil untuk data kelompok, acuannya kita adalah dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Jadi kalau pada data tunggal acuannya adalah data yang sudah diurutkan, kalau pada data kelompok acuannya adalah menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, prosedurnya bagaimana? Prosedurnya hampir sama dengan yang data tunggal. Jadi pertama kita tentukan dulu letaknya ya, letak desilnya itu ada di data keberapa. Nah, setelah kita tahu letaknya di data keberapa, kita sekarang lihat data tersebut ada di kelas mana gitu. Nah, setelah kita tahu data tersebut ada di kelas mana, baru kita tentukan nilainya dengan rumus seperti ini. BI ditambah 1 kali N per 10 min FKI per FI kali P. Keterangannya bisa kalian baca di sini ya. Nah, itu untuk rumusnya. Kemudian ini adalah contoh soalnya. Jadi untuk contohnya saya pakai data nilai UTS yang sudah dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Tadi, misalkan kita mau menentukan desil ketiga. Berarti pertama kita tentukan letak D3-nya itu ada di data keberapa. Nah, ternyata D3 itu ada di data ke 15,3. 15,3 berarti dia ada di kelas ketiga ya. Nah, setelah kita tahu datanya itu ada di kelas ketiga, berarti sekarang kita baru bisa tentukan nilainya. B3 berarti tepi batas bawahnya 20,5 ditambah 3 kali N per 10, 3 kali 50 per 10 dikurangi FK sebelum kelas ketiga, 2 plus 7, 9. Dibagi frekuensi kelas ketiganya 19, panjangnya 4. Hasilnya adalah 21,76 untuk desil ketiganya. Nah, ini adalah interpretasinya. Jadi, ada 30% mahasiswa yang nilainya kurang dari atau sama dengan 21,76. Dengan kata lain, kalau 30% dari 50 itu adalah 15, berarti 15 siswa itu nilainya kurang dari 21,6. Kemudian sisanya berarti 70%-nya itu lebih dari 21,76. Nah, 70% dari 50 ini adalah 35. Sehingga dengan kata lain, 35 mahasiswa nilainya di atas 21,76. Nah, itu untuk desil ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah ukuran lokasi persentil. Nah, persentil ini tuh sebenarnya adalah perumuman ya dari desil. Kalau desil itu membagi 10 menjadi 10 bagian yang sama besar, kalau persentil itu membagi menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, sehingga persentil itu dapat memberikan informasi kepada kita mengenai bagaimana data tersebut tersebar dari interval terkecil sampai terbesar kalau kita bagi menjadi 100 bagian yang sama gitu ya. Nah, karena mau membagi 100 bagian yang sama berarti nilai persentil itu akan ada 99, yaitu mulai dari persentil ke 1 sampai ke 99. Nah, untuk suatu persentil ke I, itu interpretasinya itu kira-kira ada sebanyak I% data pengamatan yang nilainya itu kurang dari atau sama dengan ya.
atau sama dengan persentil ke I. Dan sekitar 100 min I% itu nilainya lebih besar dari persentil ke I. Nah, ini adalah definisi secara formal untuk persentil menurut Anderson dan Sweeney 2011. Jadi persentil ke I itu adalah suatu nilai yang sedemikian sehingga setidaknya ada sebanyak I% dari data pengamatan kurang dari atau sama dengan nilai ini, dan setidaknya ada 100 min I% dari data pengamatan lebih besar dari nilai ini ya. Nah, ilustrasinya itu adalah seperti ini. Jadi dari nilai minimum sampai maksimum ya, ini data untuk yang sudah diurutkan. Itu di tengahnya nanti kita bisa buat persentil dari 1 sampai 99, di mana jarak masing-masing mulai dari minimum ke P1, P1 ke P2, sampai dari P9 ke maksimum itu adalah 1%. Artinya di antara nilai itu tuh ada sebanyak 1% dari jumlahnya, ada sebanyak 1% dari total data yang kita miliki. Jadi misalkan kita punya 100 data, berarti antara P2 dan P3 itu ada 1 data. Karena 1%-nya dari 100 itu kan 1 gitu. Nah, selanjutnya misalkan kita memiliki nilai persentil ke I ya, atau PI gitu. Nah, bagaimana interpretasinya? Interpretasinya ya seperti ini berarti. Kalau kita gambarkan dulu di garis bilangan ya, PI-nya di sini misalkan berarti ada sebanyak 1 min I yang lebih dari PI. Kemudian ada sebanyak I% yang kurang dari PI. Nah, misalkan PI-nya itu adalah P85, berarti 15% data nilainya lebih dari 85. Lebih dari P85 ya. Nah, 85%-nya kurang dari P85. Nah, sedangkan misalkan kita punya datanya tidak pas 100 gitu kan. Data kan tidak harus semuanya selalu 100 kan. Anggaplah misalkan di sini saya punya datanya hanya 80. Kemudian persentil ke 85-nya misal nilainya 70. Berarti data yang nilainya lebih besar dari P5 itu kan tadi sebanyak 15%. Berarti ada 12 data yang nilainya lebih dari 70. Kemudian yang kurang dari 70 berarti sisanya 85%, yaitu 68 data. Itu adalah interpretasi secara umum. Nah, lalu kemudian untuk menentukan nilai persentil itu langkah-langkahnya itu sekilas sama ya dengan yang desil gitu. Cuma yang membedakan itu hanya ketika kita menentukan letak PI-nya saja. Jadi kalau pada data tunggal, datanya diurutkan, ditentukan nilai N-nya ada berapa, kemudian tentukan letak PI-nya. Nah, yang bedakan tuh rumusnya ini. Letak PI-nya itu kalau di desil itu dibaginya 10, kalau di persentil itu dibaginya 100. Dan dengan I-nya, kalau di persentil itu mulai dari 1 sampai 99. Nah, setelah dapat letak PI-nya, kita untuk menentukan nilainya sama persis ya dengan yang di desil gitu. Misal di sini kita mau menentukan P persentil ke-15, datanya ada 80. Berarti untuk menentukan letaknya berarti data ke-15 kali 80 plus 1 dibagi 100, hasilnya 12,5. Nah, misalkan data ke-13-nya 46 dan data ke-12-nya 42, kita peroleh nilai P15-nya itu ada 42,6. Nah, lalu kemudian ini adalah untuk yang data kelompok ya. Jadi kalau untuk data kelompok, letak persentilnya sama caranya dengan yang data tunggal. Kemudian kita lanjut tentukan ada di kelas mana. Setelah tahu di kelas mana, kita cari nilai PI-nya dengan rumus ini. Nah, yang membedakan dengan desil itu ada di yang sininya ya. Di pembaginya ini bagi 100. Nah, di sini contoh, saya pakai contohnya lagi itu adalah dengan yang data ini, data nilai UTS itu tadi. Nah, kita kemudian di sini akan menentukan persentil ke 88. Berarti prosedurnya pertama kita cari dulu letak P88-nya itu ada di data keberapa. Nah, karena jumlahnya ada 50, berarti di sini 88 kali 50 plus 1 bagi 100. Letaknya ternyata ada di data ke 44,88. Nah, berapa nilainya? Cek dulu sekarang data ke 44,88 ini ada di kelas berapa dengan mengacu pada
tabel distribusi frekuensi, ternyata dia terletak di kelas kelima. Nah, kelas kelima ini, setelah kita tahu dia ada di kelas kelima, kita tentukan nilainya pakai yang rumus ini ya. Nah, nanti perhitungannya bisa kalian buktikan lagi sendiri. Ini hasil akhirnya adalah 30,5. Berarti interpretasinya ada sebanyak 88% mahasiswa yang nilainya kurang dari atau sama dengan 30,5. Atau kalau kita mau bilang bukan dalam persentase, berarti 88% ini kan dari 50 itu berarti 44. Berarti ada 44 mahasiswa yang kurang dari 30,5 nilai UTS-nya, kurang dari atau sama dengan. Kemudian sisanya berarti 12%-nya atau 6 orang itu nilainya lebih dari 30,5. Nah, jadi yang dimaksud dengan menyambung tadi dengan yang manfaat yang ini, yang menentukan batas nilai berdasarkan kriteria tertentu, itu adalah di sini. Misalkan seorang guru atau seorang dosen ingin menentukan suatu batas nilai tertentu dengan kriterianya adalah bahwa nilai mahasiswa yang nilainya itu adalah kurang dari nilai tersebut itu misalkan ada 20% atau ada 30%-nya. Misalkan seperti ini. Dosen ingin mengetahui berapa batas nilai tertinggi sedemikian sehingga jumlah mahasiswa yang nilainya kurang dari anggaplah misal nilai tertinggi ini kita simbolkan dengan Z gitu ya. Sedemikian sehingga jumlah mahasiswa yang nilainya kurang dari Z itu ada sebanyak misalkan 20% dari jangan 20%, misal 40% dari ada sebanyak 40% dari total mahasiswa gitu. Anggaplah misalkan mahasiswanya 80 orang. Berarti 40% dari 80 kalau kita 40% dari 80 orang itu kan ada berarti 40% kali 80 orang itu ada 32 ya. Ya, ada 32. 32 orang nilainya kurang dari Z. Nah, berapakah nilai Z? Kalau kita mau menentukan nilai Z ini berarti kita acuannya adalah bisa pakai persentil, yaitu berarti kita pakainya persentil karena ini 40% berarti persentil ke 40. Nah, persentil ke 40 berarti berapa? Ya, cari lagi di sini letak persentil 40, kemudian setelah itu cek di kelas berapa, kemudian tentukan nilainya gitu. Misalkan di sini persentil ke 40 itu nilainya sama dengan anggaplah misal 25 gitu. Nah, berarti dijamin bahwa jumlah siswa yang nilainya kurang dari 25 itu ada 40% atau ada 32 orang. Seperti itu. Nah, silakan dipelajari baik-baik. Semoga materi ini bisa membantu kalian untuk bisa belajar menghadapi UTS. Semoga UTS kalian diberikan kelancaran. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.